2 Juni, 2 Juni. Kira-kira masuk tanggal 2 Juni atau 2 Zulqa'dah. 2 Zulqa'dah. Dan ini perdana Pak ya? Jadi libur 1 bulan. Jadi ini pertemuan perdana untuk pengajiannya sekaligus juga perdana bersama saya ya. Di hari yang baru, hari yang baru insyaallah sesuai mungkin informasikan oleh IKM, kita kajiannya berganti dari Kamis malam Jumat menjadi Rabu malam Kamis ya. Dan meskipun malam ini kita sudah memasuki malam bulan Zulqa'dah, tapi karena ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur bulan Syawal, saya rasa masih dibolehkan lah untuk saya menyampaikan tahniah dan ucapan Hari Raya Idul Fitri ya, meskipun mungkin ketupat dan rendang dan kemas-kemas sudah habis. Jadi walaupun sudah masuk Zulqa'dah, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'amin wa antum bi khairin minal 'aini wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang sudah kita lakukan pada Ramadan bulan itu, dan tentu setiap nilai dan pendidikan Ramadan yang kita lalui akan terus membekas ya di waktu-waktu yang akan datang, hingga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah jemaah sekalian doakan Allah, kita malam hari ini sudah memasuki malam yang atau hari yang kedua ya dari bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah ini memang bulan yang tidak ada syariat khusus yang di dalamnya kita disyariatkan untuk beribadah. Jadi bulan Zulqa'dah ini sebenarnya sama seperti bulan-bulan lainnya, nggak ada istilah misalnya sholat Zulqa'dah atau puasa Zulqa'dah, itu nggak ada. Tetapi bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang memiliki kemuliaan yang besar di dalam Islam, meskipun tidak ada syariat ibadah khusus di dalamnya, kecuali yang sedang dalam rangka menjalankan ibadah haji ya, karena perjalanan sudah dimulai dari sejak bulan Syawal ya. Tetapi bulan Zulqa'dah ini jemaah sekalian paling tidak memiliki dua kemuliaan ya, dua kemuliaan yang tentunya dua kemuliaan ini tetap memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu atau ibadah sunnah-sunnah yang lain. Pertama adalah karena bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu di antara 3 bulan haji. Jadi bulan Zulqa'dah termasuk salah satu di antara 3 bulan haji. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bahwa haji itu disyariatkan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Dan bulan yang dimaklumi itu ada 3 bulan. Pertama bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Tapi memang aktivitas haji yang besarnya adalah dilakukan pada bulan Zulhijjah, khususnya dari tanggal khususnya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi dari tanggal 8 hari Tarwiyah bulan Zulhijjah sampai 3 hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Jadi ini adalah 5 hari aktivitas haji yang utama. Tetapi seorang muslim yang berniat menjalankan ibadah haji itu sudah boleh jemaah sekalian melakukan niat menggabungkan antara umroh dan haji sejak bulan Syawal ya, yang biasa kita kenal dengan istilah haji tamattu dan haji qiran ya. Dan kita biasanya kalau dari Indonesia Pak mengambil haji tamattu, kebanyakan orang Indonesia mengambil haji tamattu ya. Tidak haji ifrad juga tidak haji qiran ya. Karena kalau haji ifrad itu Pak sayang, karena haji ifrad itu cuma haji aja, tidak ada umrohnya ya. Sedangkan kalau haji qiran itu menyulitkan. Jadi yang paling mudah dan realistis bagi masyarakat Indonesia itu adalah haji tamattu ya. Artinya kita dari sejak awal saat berada di pesawat itu sudah siap pakai baju ihram ya. Atau sebagian ada yang berpendapat boleh ketika landing di Jeddah ya. Nah, tapi niatnya itu adalah apa? Untuk umroh, bukan niat untuk haji ya. Tapi dengan niat misalnya yang mengucapkan dalam dengan lisannya, niat dalam hati labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an biha, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Ya, aku berniat melakukan umroh sekaligus
disebut haji tamattu. Nah, tapi bedanya dengan haji qiran jemaah sekalian, kalau kita kemudian melakukan umroh saat baru pertama kali menginjakkan kaki ke tanah haram, sebenarnya antara haji tamattu dan haji qiran itu sama, Pak. Bedanya setelah selesai umroh, kalau untuk haji tamattu langsung tahallul. Kita bisa mencukur sebagian rambut dan melepas baju ihram. Tapi kalau untuk yang mengambil haji qiran, nah ini tidak tahallul, tetap pakai baju ihram sampai nanti masuk bulan Dzulhijjah. Nah, bayangkan kalau misalnya Pak dari Indonesia berangkat hajinya sejak bulan Syawal. Nah, dari bulan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah, Pak, 2,5 bulan pakai baju ihram. Nah, makanya dari Indonesia nggak akan ada yang pernah berangkat haji pakai qiran. Ya, biasa rata-rata adalah haji tamattu. Ya, jadi tahallul untuk umroh, lalu melepas baju ihram pakai pakaian biasa, tinggal di penginapan hingga nanti masuk tanggal 8 ihram lagi yang kedua kali. Nah, ihram yang kedua kali ini adalah dalam rangka untuk ibadah hajinya. Nah, saya bertanya begini, Pak. Ihramnya itu dari miqat atau dari penginapan masing-masing? Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah ketika kita bersiap menuju Arafah untuk wukuf, ya, itu kita miqatnya pakai baju ihram yang kedua kalinya itu saat kita berada di penginapan masing-masing atau balik lagi ke yang lama. Penginapan ya. Berarti bukan dari yang lama ya. Nah, itulah yang menyebabkan Pak kita yang ngambil haji tamattu wajib bayar dam. Kenapa? Karena di antara kewajiban haji adalah ihram dari miqat. Sedangkan kita ihramnya bukan dari miqat, dari penginapan masing-masing. Nah, itu yang membuat kita wajib bayar dam. Termasuk yang qiran. Termasuk yang qiran ya. Karena yang qiran pun hakikatnya dia sama saja seperti tamattu, hanya bedanya tidak melepas baju ihram. Nah, ini karena belakangan ini Pak banyak juga masyarakat kita yang nanya gitu ya, yang siap-siap mau berangkat haji itu pada nanya, ini kita udah haji dan umroh ngapain juga sekarang masih bayar dam gitu. Jadi pertanyaan kenapa gitu ya? Padahal kan nggak melakukan pelanggaran apa-apa gitu ya. Pelanggarannya itu bukan pelanggaran dalam arti mencukur rambut atau apa, pelanggarannya itu adalah karena ihramnya bukan di miqat. Nah, itu masalahnya ya. Nah, itu jadi yang berangkat haji harus paham bahwa harus membayar dam. Tapi kalau yang sudah berlanjut haji Pak nggak sempat bayar dam, gimana Pak? Hajinya sah? Hajinya. Nah, tapi harus menggantinya dengan puasa selama 10 hari. Yang nggak bisa bayar dam mengganti dengan puasa sebanyak 10 hari. 3 hari ketika masih di tanah haram, 7 hari saat sudah pulang ke negeri masing-masing. Nah, itu mengganti kalau tidak bisa bayar dam. Nah, jadi maka yang namanya ibadah haji itu jemaah sekalian hakikatnya secara waktu itu sudah dimulai dari sejak bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, karena itu bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan haji. Ya, bulan haji. Tapi di sisi yang lain jemaah sekalian, di sisi yang lainnya kemuliaan yang kedua dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan dalam penciptaan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan haram, bulan yang mulia. Nah, 4 bulan itu 3 berturut-turut, yaitu bulan yang ke-11, ke-12 dan bulan yang ke-13. Nah, bulan ke-11, 12 dan pertama Pak, nggak ada bulan ke-13 ya, yang ada gaji ke-13. 11, 12 dan bulan pertama ya. Dan bulan yang ke-6. Jadi 3 bulan berturut-turut, 11, 12 pertama dan bulan yang ke-6. Bulan apa tuh? November, Desember, Januari, Juni, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, bulan yang ke-12 Dzulhijjah, yang pertama bulan Muharram, dan yang ke-6 bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah 4 bulan haram. Nah, jadi kita hari ini sudah masuk salah satu bulan haram. Bahkan bulan haram yang pertama kalau berurutan dari urutan 3 bulan yang berurutan tadi. Nah, karena itu ya mungkin di awal pengajian ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, di bulan haram ini ya, bulan 4 yang haram ini Allah mengingatkan kepada kita pada tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah
membuat kita dengan sangat mudah memperturutkan hawa nafsu hingga mudah jatuh kepada kemaksiatan. Karena dosa yang dilakukan pada bulan haram nilainya Pak lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Jadi dosa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah Pak itu nggak sama dengan dosa yang dilakukan di bulan Syawal. Tapi pahala yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah juga nilainya besar daripada di bulan Syawal. Ya, jadi maka bulan Dzulqa'dah ini gunakan manfaatkan untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah inilah teman sekalian. Hari ini kita masuk pada tanggal 2 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Dan kenapa Pak bulan ini disebut Dzulqa'dah? Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah? Jadi Dzulqa'dah itu Pak diambil dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Qa'ada itu duduk. Dzulqa'dah artinya bulan untuk duduk-duduk. Jadi terjemahan bulan kalau berbahan. Bukan begitu Pak. Yang dimaksud duduk-duduk itu adalah bulan di mana orang Arab punya tradisi di bulan Dzulqa'dah itu mereka memperhatikan perang. Akhirnya duduk-duduk ya tidak melakukan peperangan sekaligus untuk bersiap memasuki bulan Dzulhijjah karena mereka menjalankan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Nah itu alasannya. Jadi istilah Dzulqa'dah karena mereka ini adalah bulan pertama sudah berhenti perang. Ya. Jadi kalau orang pas lagi perang di akhir bulan Syawal tahu sudah maghrib Dzulqa'dah berhenti. Dan itu mereka libur perangnya 3 bulan. Jadi mereka perang itu ada hukum internasionalnya Pak. Jadi hukum internasional Arab perangnya tidak terjadi pada 4 bulan Arab ini dimulai dari awal bulan Dzulqa'dah. Nah, maka Dzulqa'dah disebut bulan duduk-duduk karena tidak lagi berperang. Karena nggak ada orang berperang itu sambil duduk Pak. Berperang pasti berdiri lari. Baik, nah inilah alasan penyebutan bulan ini dengan istilah Dzulqa'dah. Baik, jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan di malam hari ini seperti biasa ya kita akan melanjutkan kajian atas ilmu akidah, di mana pembahasan yang akan kita kaji hari ini terkait masih dengan bab yang terakhir ya dari bab iman yang kedua, yaitu bab iman kepada malaikat, dan lebih spesifik kita akan membahas salah satu persoalan terkait dengan alam gaib. Jadi iman kepada malaikat ada 2, al-imanu bil malaikah wal ghaibat. Iman kepada alam malaikat sekaligus juga alam gaib yang lain. Karena di dunia ini atau di alam semesta ini Pak, alam gaib itu bukan hanya malaikat tapi juga ada alam gaib yang lain. Walaupun pernah saya sampaikan alam gaib itu ada 2 secara umum Pak ya. Pertama ada alam gaib yang disebut gaib mutlak. Nah, kalau gaib mutlak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada satu pun makhluk mengetahuinya. Ya. Dan yang kedua ada gaib yang sifatnya nisbi. Nisbi itu artinya Allah ciptakan gaib untuk sebagian makhluk dan tidak bagi sebagian makhluk yang lain. Jadi alam malaikat itu adalah gaib bagi kita Pak. Ya, alam malaikat itu gaib bagi kita, tapi gaibnya bukan karena gaib secara hakiki, namun karena Allah jadikan gaib bagi manusia. Ya. Nah, terkait dengan masalah alam gaib ini, paling tidak kita sudah membahas jemaah sekalian 5 alam gaib ya. Kita sudah bahas 5 alam gaib di samping malaikat. Pertama adalah arasy, kedua kursi, ketiga lauh mahfuz, keempat qalam atau pena yang mencatat takdir. Dan masalah takdir nanti kita masuk dalam bab iman pada takdir yang ke-6. Lalu yang kelima langit ya, ini kita bahas juga langit atau as-sama. Dan yang sekarang akan kita bahas, nah ini alam gaib tapi ada pada diri kita Pak. Yang ke-6 ini yaitu ruh. Masalah ruh ya, karena ruh juga hakikatnya termasuk alam gaib ya, atau termasuk bagian dari makhluk yang gaib. Ada di sini Pak yang pernah melihat ruhnya sendiri? Apalagi beberapa waktu yang lalu itu Pak sempat viral ya, ada seorang ustadz yang cukup terkenal akhirnya mempopulerkan ismul ruh ya, nama ruh ya, tahu Pak di media sosial. Kemarin sempat ada perdebatan dengan gurunya dalam dalam satu bahtul maka ya, tentang masalah tasawuf ya. Karena sang ustadz ini mempopulerkan suatu persoalan yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab akidah terkait dengan masalah nama ruh ya, dan dia menganggap bahwa syafaat Rasul hanya bisa didapatkan oleh manusia yang mengenal nama ruhnya. Jadi syarat agar orang dapat syafaat
silakan kita cari nanti di internet Pak. Terkenal orangnya, nanti cari di internet. Nah sekarang kita ingin bahas ya Pak ya, kita akan bahas tentang masalah soal ruh ini ya. Tapi tidak terkait dengan nama ruhnya Pak, karena nama ruhnya bukan dari riwayatnya. Jadi ya ruh itu dalam arti ya nama kita ini sendiri Pak. Ya, nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat yang akan dipanggil itu nama kita di dunia, sebagaimana nama yang diberikan oleh orang tua kita. Ya. Dan kalaupun misalnya ditambahkan nama yang lain dan nama bapak kita, ya Fulan bin Fulan. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita jemaah sekalian, kalau ingin memberikan nama anak itu berilah nama yang baik, karena itu nama di dunia sekaligus nama di akhirat. Ya. Dan juga Rasulullah terbiasa ketika mendapati ada sahabat yang punya nama yang jelek, Rasulullah ganti. Ya, kalau namanya itu doa isinya adalah makna yang jelek, itu diganti dengan makna yang baik agar ada nilai doanya. Nah, karena itulah nama ini pada dasarnya sama mau di dunia ataupun di akhirat. Gak ada nama khusus tentang masalah nama ruh ataupun nama apalagi Pak, nama jiwa. Ya, nama-nama apa yang diberikan orang tua kita nanti? Ya. Nama panggung, nama inisial. Nama inisial ininya jangan dibuang Pak. Ini nama sial. Nah, jadi kita akan bahas tentang masalah ruh ini ya. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, sebelum saya masuk kepada persoalannya Pak, ya di dalam Al-Quran tegas Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah ruh, yaitu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi saat itu ingin menguji Nabi. Kata orang Yahudi, kalau misalnya dia ngomong kepada salah seorang sahabat, kalau seandainya yang ngaku Nabi itu ditanya tentang ruh dan dia menjelaskan secara detail, maka dia bukan Nabi. Ya. Jadi kalau orang yang ngaku Nabi Sayyid Muhammad itu ditanya tentang ruh dan dia bisa menjelaskan secara detail, maka itu bohong. Ya. Karena apa? Orang Yahudi tahu bahwa yang namanya ruh pengetahuannya hanya milik Allah saja. Maka akhirnya turunlah ayat. Ya, biasa qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kita tidak diberikan ilmu ya, atau dalam konteks di sini Nabi Muhammad secara khusus tidaklah diberi ilmu tentang masalah ruh itu kecuali hanya sedikit saja ya. Yaitu apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun lewat sunnah-sunnah beliau dalam bentuk wahyu yang kedua. Nah, jadi artinya Pak, kalau kita ingin mencari tahu secara rinci dan detail tentang masalah ruh itu ya sesuatu yang hakikatnya ngabisin waktu aja. Cukupkan saja apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana tentang masalah alam jin dan seterusnya. Ya. Pada dasarnya kita tidak dituntut untuk mengenal secara detail. Ya. Tapi kan masalahnya begini Pak, banyak manusia ini kadang rasa penasarannya besar. Ya. Makanya ada seorang ustaz saya pernah ngomong begini Pak, kalau di kelas itu ya ada dua persoalan yang gak akan habis dibicarakan. Pertama masalah alam jin. Ya, orang penasaran jin itu gimana alam jin ya. Dan sampai persoalan-persoalan yang macam-macam itu ya. Satu alam jin, yang kedua persoalan nikah. Nggak habis-habis itu berbicara. Ya masalah nikah dan urusan alam jin. Makanya saya kemarin Pak ketika Ramadan itu ngisi kajian etika, jamaahnya bawa Pak. Ya bawa Pak yang sudah mau pensiun di kantor mana gitu. Keceplosan ngomong masalah pernikahan dan jodoh sebagai salah satu takdir. Hampir 2 jam Pak yang ngomongin masalah nikah. Orang zamannya udah tua. Dan salah satu pertanyaannya adalah Ustaz, apakah jodoh itu sesuatu yang sudah ditakdirkan? Bagaimana kalau orang yang mati sampai meninggalnya dia jomblo? Jadi apakah dia artinya tidak ada takdir jodohnya? Maka saya katakan bahwa yang namanya jodoh itu Pak bukan sesuatu yang ditakdirkan. Gak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Pak jodoh itu sesuatu yang ditakdirkan. Ini kan banyak orang mengatakan ya jodoh itu adalah takdir. Secara pasti berarti setiap orang akan punya jodohnya. Belum tentu. Banyak orang yang meninggal sudah nikah belum? Belum. Jadi ada yang namanya takdir itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang menjadi umur kita, rezeki kita, itu yang baru disebut dengan takdir. Kalau yang namanya jodoh itu bisa jadi bagian dari bagian rezeki, bukan takdir yang pokok gitu. Ya, jodoh itu bagian dari takdir terkait dengan rezeki, bukan jodoh itu sebagai takdir sesungguhnya. Karena tidak sedikit orang yang meninggal tapi tidak punya jodoh di dunia, ya, dalam arti di dunia. Ya kalau di akhirat nanti tergantung. Kalau di ahli surga ya akan dijodohkan dengan ahli surga.
surga, tapi kalau ahli neraka ada misalnya walimah ahli neraka, kan nggak ada. Nggak ada jodoh juga di neraka, siapa jodoh? Emang ada bidadari di neraka? Kan nggak ada. Jadi artinya jodoh itu bukan bagian dari takdir yang harus dan pasti bagi manusia, tapi itu bagian dari rezeki kita. Baik, ini makanya dua hal ini nggak akan bisa. Jadi kita akan cukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, saya meringkaskan ya jemaah sekalian terkait dengan masalah ruh ini. Saya ambil sebagian besarnya materi tentang masalah ruh di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Kalau ada yang penasaran dengan buku ini, namanya judulnya adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh dan diterjemahkan roh gitu ya. Kalau saya menerjemahkan kalau istri atau apa yang menerjemahkan. Jadi sudah diterjemahkan buku ini setebal ini ya karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah ruh ya. Nah, paling tidak ada 5 masalah yang saya ringkaskan tentang masalah ruh ini dalam kitab beliau. Pertama adalah definisi ruh. Ruh itu apa sih sebenarnya? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang diperdebatkan di tengah umat beragama, bukan hanya di internal umat Islam, tapi juga umat yang lain di luar Islam. Sebenarnya ruh itu adalah makhluk atau bukan? Ya, karena di dalam Al-Quran Allah menisbatkan ruh kepada dirinya. Ya, jadi ruh itu adalah makhluk atau bukan? Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara ruh dengan jiwa? An-nafas. Ya. Apakah itu dua hal yang sama atau hakikatnya dua hal yang berbeda? Ya. Dan yang ketiga, nah ini pertanyaan menarik nih Pak. Yang lebih awal diciptakan itu ruh atau jasad? Ruh dulu apa jasad dulu? Jasadnya ada baru ruh diciptakan atau ruhnya baru diciptakan? Ruhnya diciptakan baru jasad. Nah, kalau peniupan itu artinya mempertemukan, ya, mempertemukan antara dua entitas makhluk, antara ruh dan jasad. Tapi yang pertama diciptakan mana? Nah, ruh apa jasad? Kayaknya ada perdebatan, tapi kita beda pendapat. Ya. Dan masing-masing ada ayat Al-Quran yang menjadi dalil mereka. Ya. Nah, baru yang jamaah sekalian, yang kelima di masalah yang terakhir, hubungan antara ruh dan jasad. Hubungan antara ruh dan jasad itu begini. Bagaimana ya posisi ruh sebelum bersama dengan jasad, dan yang kedua bagaimana posisi ruh saat bersama dengan jasad, dan yang ketiga bagaimana kondisi ruh setelah jasad mati. Jadi sebelum dipertemukan ya, lalu yang kedua saat bertemu, dan yang ketiga saat terpisah ketika jasad mati ya. Karena hakikatnya jemaah sekalian, ruh itu termasuk makhluk yang diabadikan oleh Allah. Ya, ruh itu termasuk yang diabadikan. Sedangkan jasad bisa hancur, ya tergantung kepada perubahan alamnya. Ya, dari alam janin, alam dunia, lalu alam barzakh, kemudian nanti alam akhirat bisa saja berubah-ubah. Tapi yang namanya ruh tetap sesuatu yang sama. Ya. Nah, maka nanti terkait dengan posisi ruh ketika jasad mati, nah ini juga mungkin banyak kita penasaran bertanya-tanya, Pak. Jadi kalau kita mati nih, ruh kita tuh di mana? Kalau kita mati ruh kita di mana ya? Apakah terkait dengan ruh kita di mana? Ini kan nanti akan muncul ya beberapa keyakinan menyimpang sebenarnya kan. Ada yang mengatakan misalnya ketika ruh manusia mati, nanti reinkarnasi menjadi hidup menjadi makhluk yang baru tergantung amalnya di dunia sebelum dia reinkarnasi. Nah, itu kan ajaran Buddha ya. Ada juga misalnya reinkarnasinya juga aneh-aneh gitu ya, bisa reinkarnasinya jadi manusia lagi atau bisa jadi hewan. Nah ini kan juga ada. Nah, tapi sebenarnya keyakinan kita sebagai muslim nih kalau ditanya ruh manusia setelah mati itu kemana gitu kan? Nah ini kan kita perlu tahu juga sebagai bentuk keyakinan kita untuk membandingkan dengan keyakinan di luar Islam. Gitu ya. Nah, karena di dalam riwayat juga banyak disebutkan. Yang intinya sih sebenarnya jamaah sekalian tergantung ruhnya itu apakah ruh orang beriman atau ruh orang kafir. Tergantung. Karena disebutkan dalam satu riwayat ruhnya para syuhada itu terletak di paruh burung, yang kemudian burung ini berterbangan di dalam taman surga. Jadi ada. Nah, tapi pertanyaan Pak, apakah kalau berada dalam paruh burung maknanya ini adalah ruh gentayangan? Karena ada di paruh burung. Nah, ini juga tadi pertanyaan juga yang perlu kita jawab juga. Apakah ada yang namanya roh gentayangan? Nah, bagaimana dengan adanya sebagian orang yang meyakini bahwa saya dalam mimpi atau ketemu secara sadar dengan
meninggal. Nah, ini siapa ini? Apakah ini jin koren atau sebenarnya roh yang Allah? Ada gini Pak, secara logika akal sebenarnya nggak mustahil ya. Secara logika akal Pak ya, tidak ada yang mustahil Allah kemudian menampakkan roh orang yang meninggal kepada manusia. Karena itu adalah kekuasaan Allah SWT. Ya, tapi apakah keyakinan itu dikategorikan menyimpang atau tidak? Nah, itulah yang harus kembali kepada keyakinan yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi ini hubungan antara roh dan jasad. Baik, pertama kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan roh ya atau ruh. Dalam bahasa Arab roh, dalam bahasa Indonesia roh ya atau arwah. Roh atau arwah? Hah? Arwah. Arwah itu bahasa Indonesia sekali bahasa Arab. Tapi arwah itu adalah jamak dari ruh. Jadi kalau dalam bahasa Arab arwah itu lebih dari satu ruh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia arwah itu ya satu ruh gitu. Nanti kita sering sebut apa namanya arwah bulan gitu kan. Padahal kalau dalam bahasa Arab arwah itu lebih dari satu ruh. Ya, ruh yang banyak dalam bahasa Arab disebut dengan arwah. Ya, ruhun, ruhani, arwahun. Ya, jadi arwah itu jamak dari ruh. Nah, definisi ruh nih Kak. Kita bacakan dulu nih ya definisi ruh dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cukup panjang nih ya. Saya bacakan sedikit-sedikit ya biar kita memahami sebenarnya ruh itu apa. Karena ini kan ada bagian dari diri kita ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ruh itu adalah jismun nuraniyun ulwiyun. Suatu makhluk, jismun, makhluk ya, yang berfisik ya, tapi fisiknya tentunya fisik berbeda dengan fisik apa yang kita lihat di dunia ya, yang sifatnya kasat mata. Jismun nurani yang dia bersifat fisik tercipta dari cahaya yang khafif, tercipta dari cahaya yang agung dan ringan. Ya. Hayyun, dia hidup, mutaharrikun, bisa bergerak-gerak. Yanfudhu fi jawharil